Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada kesempatan ini izinkan Bapak untuk agak santai sedikit ya, menggunakan kaos biar agak santai sehingga kalian pun belajar di rumah juga nggak terlalu kaku, bisa agak santai gitu ya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan, gitu ya. Nah sebelum belajar, Bapak ingatkan supaya kalian selalu berdoa ya, selalu eh, berdoa supaya kalian diberikan kemudahan tentunya, diberikan kemudahan juga ditambahkan kecerdasan, gitu ya. Oke, anak-anak. Nah, itu baiklah supaya cepat materi ini tersampaikan, tidak bertele-tele. Mari kita sama-sama ikuti materi berikut. Nah, anak-anak, materi kita kali ini tentang ini ya, tentang kondisi tadi. Nah, kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, ini kondisinya. Oke, kita lihat percakapan sebentar. Oke, tahukah Anda atau kalian gitu ya, apa saja sih yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Gimana coba? Nah, oke. Nah, ini dijawab ya. Perkembangan kolonialisme. Nah, pada waktu itu ya, penguasaan wilayah dan imperialisme penjajahan bangsa barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang pada waktu itu. Pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya gimana? Bangsa Indonesia melakukan perlawanan dan mengusir penjajah dari tanah air kita ini. Nah ini ya. Nah ini orang ketiga berpikir, waduh pasti sangat menderita, kasihan gitu ya. Memang ya betul, sangat menderita. Oke, kita perhatikan di sini dulu. Ini adalah gambar cengkeh ya. Nah, buah cengkeh. Nah, ini adalah gambar buah cengkeh dan ini perkebunan cengkeh. Oke. Nah, ini yang diperebutkan oleh bangsa barat pada waktu itu. Pada waktu itu kedatangan bangsa Belanda yang bernama Hotman ini di Indonesia. Ini dibarengi dengan adanya ekspedisi-ekspedisi. Tentunya kalian lihat tampilan ini masih ingat ya video kedua ya. Nah ini sehingga dengan adanya banyak ekspedisi-ekspedisi bangsa Belanda, jadi terjadilah persaingan tentunya di antara para pedagang-pedagang Belanda. Belum lagi dari Portugis dan Inggris yang pada waktu itu sudah ada di Indonesia. Nah, lalu mereka ini membuat gitu loh. Gimana caranya supaya ini nih menang gitu. Nah, dan tidak terjadi persaingan. Caranya gubernur jenderal yang pertama yaitu si Peter Bot ini ya, ini mendirikan pusat perdagangan di Ambon gitu loh. Nah, gitu ya. Dan pusat perdagangan ini dipindahkan, yang tadinya di Ambon, Maluku, dipindahkan ke Jakarta. Kenapa? Karena dianggapnya pada waktu itu sangat strategis. Karena apa? Untuk menyingkirkan bangsa Portugis yang ada di Malaka, gitu ya. Inggris juga yang sudah ada di Pulau Jawa, waktu itu sudah ada di Banten itu ya. Nah, itu pada waktu itu sangat bermasalah gitu loh. Nah, ini menjadikan satu masalah buat bangsa Belanda gitu loh. Makanya setelah itu dibuatlah VOC yang berkedudukan di Jakarta atau Jayakarta. Nah, ini orangnya ya, si Peter Bot. Nah, ini. Nah, kita perhatikan ini adalah lambang VOC. Nah, tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka ini sebetulnya yaitu ingin membuat atau ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi ingin memonopoli. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih monopoli itu? Monopoli adalah penguasaan pasar ya. Pasarnya itu ingin dikuasai oleh siapa?
ya oleh salah satu kelompok saja atau perusahaan saja gitu loh. Nah, itu namanya monopoli. Jadi yang lain nanti akan beli ke si monopolinya itu, pelaku monopoli. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh VOC. Jadi Belanda pada waktu itu kan perdagangan banyak tuh, rame di Indonesia dari bangsa-bangsa luar. Belandanya sendiri banyak gitu loh dari perusahaan-perusahaan Belanda. Lalu mereka bergabung dengan nama VOC gitu loh. Nah, sehingga yang lain itu akan membeli barang dari VOC gitu loh. Gitu. Bagaimana dampak monopoli? Dampaknya bagi pelaku perusahaan atau monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga jual dan harga beli. Penduduk harus membeli, harus menjual barang dagangannya kepada VOC dan VOC pun enak bebas menjual barang dagangan tersebut gitu loh. Nah, ini kan pedagang yang dirugikan ya, atau penduduk Indonesia yang sangat dirugikan. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Isinya apa? Setiap kerajaan harus atau hanya mengizinkan rakyatnya menjual hasil buminya kepada VOC, tidak boleh kepada yang lain. Karena itu, produsen sudah dikuasai oleh VOC. Maka pada saat itu rempah-rempah harganya ditentukan oleh siapa? Oleh VOC lah, gitu ya. Nah, dan mereka menjualnya ke bangsa Eropa. Nah, dengan harga yang sangat tinggi, dia beli dengan harga serendahnya, jualnya dengan harga setinggi-tingginya, untungnya luar biasa. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan terjadinya perdagangan monopoli ya? Nah, ini. Semua itu terjadi karena terpaksa, nah, ya. Karena terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Belanda memaksa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Caranya apa? Salah satunya dengan cara adu domba atau yang dikenal divide et impera. Siapa yang adu domba? Gitu ya. Yang diadu domba ya kerajaan-kerajaan yang ada, gitu loh, dan pejabat-pejabat yang ada pada saat itu, gitu loh. Gitu. Itu yang diadu domba. Contohnya di video 2 kemarin ya, Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten. Ini dia kan karena memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain itu, dia juga memberikan izin kepada bukan hanya kepada VOC saja, gitu loh, memberikan izin kepada IEC ini juga, gitu loh. Inggris boleh, Belanda boleh, semuanya boleh. Nah, ini VOC sakit hati gitu loh. Lalu diadu domba lah Pangeran Jayakarta ini dengan Raja Banten pada waktu itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Pangeran Jayawikarta dilengserkan dari jabatannya, gitu ya. Nah, itu kelakuan bangsa Belanda pada waktu itu. Nah, ini ya kalau kita lihat, nih Jan Pieterszoon pun membujuk penguasa kerajaan Banten pada waktu itu lalu memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon izin, agar izin dagang IEC dicabut. Coba gitu. Ini dicabut pada tanggal 31 Mei 1619. Keinginan VOC pun dikabulkan oleh Raja Banten. Nah ini, nah mulai saat itulah mulai kuatnya VOC dan mulailah penderitaan demi penderitaan itu dialami oleh bangsa Indonesia. Begitu caranya Belanda itu adu domba, ya. Nah, jadi politik divide et impera ini memang politik yang sangat kejam. Hati-hati anak-anak ya, kalian jangan melakukan ini karena perbuatan yang sangat tidak baik, gitu ya. Adu domba. Oke. Nah, dari sana mulai masuk Belanda, ya kan? Mulai perdagangan dikuasai, ya kan? Nah, rakyat sudah mulai menderita, gitu kan? Lalu bangsa Eropa sudah mulai pulang ke negaranya masing-masing. Nah, mulailah penderitaan yang berikutnya, yaitu dengan adanya kebijakan kerja paksa. Ini penderitaan yang sangat teramat sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Ini kalau kalian lihat kerja paksanya seperti ini.
Nah, oke, pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Nah, bagaimana sih rasanya apabila bekerja dengan terpaksa? Kalian tentu kan tahu ya, kalau kerja terpaksa kayak apa? Hasilnya nggak pasti nggak baik. Nah, kalau kerja dipaksa, wah kalian pasti menderita. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Indonesia, gitu loh. Pada waktu zaman penjajah, pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi sudah mendirikan VOC itu masih kurang puas. Dengan cara membuatlah kebijakan baru, yaitu dengan bekerja paksa, gitu loh. Nah, mendengar istilah kerja paksa itu kalian sudah dapat menebak bahwa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Itulah makanya banyak yang meninggal. Oke, coba kalian perhatikan gambar peta ini ya. Ini jalur kerja paksa atau kerja rodi yang dibuat oleh bangsa Belanda terhadap bangsa kita, ya. Jadi bangsa kita disuruh bikin jalan, ya. Tapi jalan itu sekarang sudah kita nikmati, ya, dari ujung Anyer sana, terus sampai ujung Jawa Timur sini. Bayangkan berapa yang menderita, berapa yang mati ini kan. Nah, seperti apa menderitanya? Nah, ini pelakunya. Jalur tersebut memanjang kurang lebih 1000 km dari Cilegon, Banten, nah, dari wilayah kita ini, masuk ke Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Purbalingga atau Probolinggo, hingga Panarukan yang ada di ujung Jawa Timur. Bayangkan, itu dibuat oleh manusia. Gunung-gunung, maksudnya banyak gunung ya anak-anak ya. Gunung mereka tebas, mereka ratakan semua. Dengan tenaga apa? Kalau sekarang ada alat-alat berat, zaman dulu kan belum ada. Ya dicanggol lah gitu ya, dicanggol di ini. Wah, dengan tenaga manusia, kebayang anak-anak ya. Betapa menderitanya bangsa kita pada saat itu. Tapi alhamdulillah kita juga bisa nikmati ya, sudah berjalan 12 tahun gitu kan. Nah, ini orangnya ya. Ini Herman William Danles. Ini kejam sekali ya. Nah, mengapa jalan itu harus dibuat oleh si Danles ini? Gitu. Pada yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Bayangkan berapa tahun ini anak-anak. Melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer. Dia bikin militer ya, lalu bikin jalan raya Anyar Panarukan, perbaikan pemerintahan dia rubah yang dari kerajaan menjadi pemerintahan kolonial, lalu perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonominya siapa? Perbaikan ekonominya bangsa Belanda lah. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat kita saksikan hingga sekarang adalah pembangunan jalan Anyar Panarukan ya. Anyar Panarukan ya, dari Cilegon sampai ujung Jawa Timur ke Panarukan sana ya. Jalan utama itu, nah itu yang kita nikmati itu bikinan si Danles ini yang dikerjakan oleh bangsa kita. Lalu jalan tersebut dibangun dengan tujuan apa? Ya untuk kepentingan militer Belanda, supaya gampang dia gitu mobilitasnya. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintah untuk mengangkut berbagai hasil bumi, sehingga sekarang kita manfaatkan ya. Hasil bumi itu jadi, kan dia ingin menguasai seluruh Pulau Jawa, tanahnya subur kan. Nah, bagaimana nih? Jadi hasil bumi seluruh Pulau Jawa ini diangkut. Nah, supaya lebih cepat dibuatlah jalan Anyar Panarukan itu. Aduh, rakyat betul-betul menderita pada waktu itu ya anak-anak ya. Nah, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batawi di bawah pimpinan Jenderal Herman William Danles. Mereka memandang penting pembangunan ini, gitu loh. Selain untuk kepentingan pertahanan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk apa? Supaya hasil tanaman-tanaman ekspor tadi bisa diambil, seperti rempah-rempah ya.
Rempah-rempah itu ada tadi cengkeh, ya kan? Ada jahe, ya. Nah, di video satu lah kalian lihat itu lebih lengkap. Tapi ada juga yang komoditasnya lebih mahal lagi ya waktu itu getah karet pada waktu itu ya. Getah karet. Waduh itu sangat menderita. Rakyat dipaksa sementara di luar negeri harga karet mahal, tetap aja rakyat kita menderita. Bahkan di film Kartini nanti satu saat apa akan putarkan itu menceritakan pada waktu itu sampai bangsa Indonesia itu nggak punya makanan, sehingga mereka itu nggak makan nasi, jadi makan ponggol pohon pisang. Itu sampai itu dilakukan oleh bangsa kita. Betapa menderitanya. Semua kekayaan diambil, diangkut ke Belanda, itu anak-anak ya. Nah, bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Pengaruhnya ya jelas gitu loh. Pembangunan ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia, jelas ya, karena nggak ada traktor, nggak ada bulldozer pada waktu itu kan, karena memang tenaga manusia sepenuhnya. Ya, puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka itu tidak dibayar ya. Mereka tidak menerima makanan juga. Bayangkan loh, nggak digaji, nggak dikasih makan. Akibatnya ribuan penduduk meninggal, gitu ya. Baik karena kelaparan maupun karena penderitaan, gitu ya. Nah, pengerahan penduduk untuk mengerjakan proyek Belanda inilah yang disebut dengan istilah kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan ya di berbagai tempat. Penduduk dipaksa untuk menjadi budak dan bekerja di berbagai perusahaan tambang, ada juga yang di perkebunan. Jadi mereka di perkebunan karet, mereka di perkebunan teh. Ya, kalau kalian main ke puncak di sana ada perkebunan teh yang sangat luas, itu peninggalan Belanda, gitu ya. Terus pertambangan tambang minyak itu juga peninggalan Belanda, gitu loh. Berapa nyawa yang ada di situ, gitu loh. Hasilnya mereka bekerja, hasilnya diangkut ke Belanda, mereka tidak dikasih makan dan mereka harus bekerja terus. Kalau istirahat mereka dipukul dan disiksa sampai mereka pada meninggal. Nah, itu anak-anak ya. Oke. Nah, Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan penderitaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Ya, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak rasa cukup. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Kali ini tugasnya kalian buatkan video ya. Video, kalian buatkan video, kalian ceritakan gitu ya, kalian ceritakan durasinya 5 menit saja, nggak usah panjang-panjang, 5 menit. Kalian ceritakan eh, bagaimana penderitaan atau kondisi bangsa Indonesia pada masa eh, penjajahan. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.